Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang rumus-rumus dasar di Microsoft Excel, yang mana tentu Anda sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Excel, kan? Namun ternyata di dalam program tersebut Excel masih banyak sekali rumus yang tentunya berfungsi untuk memudahkan Anda dalam melakukan pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan pembukuan. Dengan menggunakan rumus-rumusnya, maka pekerjaan Anda yang biasa dilakukan secara manual akan semakin jauh lebih mudah jika Anda memahami fungsi dan cara menggunakan rumus di dalam Excel. Dari banyaknya rumus yang ada di Microsoft Excel, ini mungkin saya sudah mencoba untuk merangkum beberapa daftar rumus dasar yang mungkin akan meningkatkan produktivitas Anda saat menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita mulai dengan rumus yang pertama, yaitu rumus average. Fungsi dari rumus average yaitu rumus yang mana untuk mendapatkan nilai rata-rata yang dihasilkan dari beberapa kumpulan data yang dibuat. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung coba lihat contoh yang sudah saya bikin di tabel Excel ini. Pada tabel ini kita sudah mempunyai beberapa nama, yang mana misalkan nama-nama ini telah mengikuti seleksi X dan mempunyai nilai-nilai seperti yang ada di tabel ini. Dan langsung saja kita cari nilai rata-rata dari peserta seleksi X ini. Langsung saja kita ketik sama dengan, kita masukkan rumusnya average, kemudian kurung buka. Nah, langsung aja kita sorot dari D4 sampai D13, kemudian kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, kita akan menemukan nilai rata-rata dari nilai peserta-peserta seleksi X tersebut, yaitu 81,4. Oke, lanjut ke rumus dasar yang kedua. Rumus yang kedua itu kita menggunakan rumus sum. Rumus sum pada Microsoft Excel biasanya dipakai untuk menjumlahkan sekumpulan data di dalam sebuah kumpulan data. Nah, sebagai contoh, pada tabel ini kita sudah mempunyai beberapa item. Ada apel, nanas, stroberi, semangka, dan seterusnya, yang mana pada hari pertama apel datang 24 kilo, nanas 32 kilo, dan seterusnya. Langsung saja kita coba untuk rumus sumnya di hari pertama. Kita ketik sama dengan, masukkan rumusnya sum, kurung buka, kita sorot lagi dari E4 sampai E13, kita kurung tutup, lalu kita enter. Oke, pada hari pertama kita mendapatkan 243 kg. Begitu juga untuk hari 2, hari ketiga, hari keempat menggunakan rumus yang sama. Atau kita bisa pakai copy paste, kita copy rumus yang di E14, kita pastekan ke hari kedua sampai hari keempat. Oke, kita udah menemukan jumlah kilonya di hari pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, untuk menjumlahkan berapa sih tiap itemnya itu dari hari 1 sampai ke 4 berapa kilo, nah kita bisa jumlahkan di sini seperti rumus yang di bawah.
kita masukkan rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita sorot contoh dari buah apel selama 4 hari berapa kilo sih yang datang, tinggal kita sorot dari E4 sampai K4 kurung tutup, ketemu buah apelnya 127 kilo. Untuk mengetahui berapa kilo nanas, stroberi, semangka dan seterusnya tinggal copy aja rumusnya. Kita ambil rumus apel, kemudian kita pastekan ke bawah, Ctrl V. Oke, ketemu jumlah dari buah-buah tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke rumus dasar Excel yang ketiga, yaitu rumus fungsi SUMIF. Rumus fungsi SUMIF ini merupakan rumus gabungan dari fungsi Excel, yaitu sum dan if. Sum berguna untuk melakukan penjumlahan, dan if berguna untuk menentukan kondisi true dan false. Fungsi SUMIF ini biasanya digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kita dapat menggunakan fungsi SUMIF untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah kita tentukan. Sebagai contoh, ini kita sudah punya contoh tabelnya. Nah, seperti ini. Kita ada beberapa item, misalkan kita punya item pensil, binder clip, gunting, dan jumlahnya seperti yang ada di tabel ini. Pensil ada 5, binder clip ada 9, dan gunting ada 8. Nah, dari beberapa item ini kita hanya ingin menjumlahkan satu item saja. Semisal kita ingin menjumlahkan item pensil. Oke, lanjut. Berapa sih jumlah pensil yang ada di tabel ini? Ingat, kita hanya memilih jumlah pensilnya saja, bukan item yang lain. Langsung saja kita ketik sama dengan, kita masukkan rumusnya SUMIF kurung buka. Nah, kita sorot item-itemnya yang mau kita jumlah. Kita ambil dari C4 sampai C12, kemudian titik koma, kita ambil kriterianya, yaitu kita mau menjumlahkan pensilnya saja. Kita klik di C4, terus titik koma, kita sorot lagi di D4 sampai ke D12, tutup, kita enter. Nah, ketemu jumlah pensilnya ada 18. Kita cek, kita hitung manual apakah benar 18. Kita jumlahkan 5 ditambah 6 tambah 5 tambah 2. Oke, sama 18. Begitu juga kalau semisal kita ingin mengetahui berapa sih jumlah binder clipnya, kita bisa pakai cara seperti yang tadi. SUMIF, kita sorot dulu kriterianya dari C4 sampai C12. Kita pilih kriteria apa yang akan kita jumlahkan. Pensil ya pensil, binder clip ya kita klik binder clip, kemudian kita sorot di kolom jumlahnya dari D4 ke D12, kemudian kita enter, dan ketemu 18. Contoh sekali lagi, semisal kita ingin
hitung jumlah dari binder klip. Kita masukkan rumusnya seperti yang tadi. Sum if kolom buka, kita pilih areanya mana yang mau dijumlahkan, titik koma, kita pilih mana yang mau dijumlah, binder klip, titik koma, kita slot lagi jumlah dari D4 sampai D12, tutup, kita enter. Oke, ketemu binder klipnya berjumlah 25 buah. Oke, selanjutnya kita akan ke rumus dasar Excel yang keempat dan kelima, yaitu kita pakai rumus max. Rumus max pada Microsoft Excel biasanya digunakan untuk mencari nilai paling tinggi dari suatu kumpulan data. Nah, langsung saja kita ambil contoh di sheet average yang tadi. Nah, semisal ini nama-nama ini mempunyai nilai seperti yang ada di tabel ini. Kita ingin mengetahui berapa sih nilai tertinggi dari nama-nama yang sudah tertulis di tabel ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Kita pakai rumus max sama dengan max kurung buka, kita sorot dari D4 sampai ke D13, kita kurung tutup, lalu kita enter. Oke, dan ketemu nilai tertinggi yaitu 90 atas nama Ricky. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin mengetahui nilai terendahnya, kita pakai rumus min. Langsung saja sama dengan min kurung buka, kita sorot lagi dari D4 sampai ke D13, tutup, kita enter, ketemu nilai 75, yang mana nilai 75 ini diperoleh dari Ali, Hadi, sama Iqbal. Oke, untuk rumus dasar Excel yang keenam yaitu rumus logika if, yang mana rumus ini akan digunakan jika data yang akan dimasukkan memiliki suatu kondisi tertentu. Seperti misalnya pada data A1 sama dengan 1 akan didapatkan hasil 2. Bila itu tidak didapatkan, maka nilainya adalah 0. Untuk fungsi ini biasanya akan dibantu oleh pembanding seperti lambang fungsi sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Sedangkan untuk penulisan rumusnya itu, nah ini yang sudah saya ketik, sama dengan if logical test value if true, value if false. Pada rumus ini bisa diartikan bahwa ekspresi dari logika tersebut bernilai benar. Untuk itu perintahnya pada value if true. Apabila salah, maka perintah value if false, maka akan dijalankan perintah tersebut. Mungkin bisa dilihat pada contoh di tabel yang sudah saya buat ini, yang mana kita sudah mempunyai nama-nama seperti yang ada di tabel dan ada status TK dan K. Dari tabel di sini kita bisa isi dengan keterangan dan ketentuannya. Bila kolom status ini dan kolom D ini statusnya sama dengan K, maka keterangannya adalah kawin.
Jika tidak, maka diisi dengan tidak kawin. Dari hal tersebut, maka bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. Langsung kita masukkan rumusnya, sama dengan if kurung buka kita masukkan yang di depan, jika di depan sama dengan kita kasih oh ya, ingat kenapa di sini kita kasih petik 2, karena dari rumus ini yang kita sajikan bertipe teks atau alfa-numerik, sehingga harus diberi tanda kutip 2. Berbeda jika datanya ada numerik, maka tidak diperkenankan menggunakan tanda kutip 2. Oke, kita lanjut ke rumus ini. Kita kasih petik 2 lagi, kemudian ketik koma, petik 2. Jika nikah, maka keterangannya adalah kawin. Kasih petik 2 lagi. Nah, jika tidak, maka keterangannya tidak kawin. Untuk counter akan muncul keterangannya tidak kawin. Kita coba dengan kolom bawahnya, kita copy saja rumus yang di W4, Ctrl C, password sampai 13, kita value. Nah, maka akan muncul keterangan seperti ini. Jika kolom status ini bertanda K, maka kawin. Kalau tidak K, maka tidak kawin. Mungkin bisa dicoba menggunakan keterangan yang lain, misalkan si tahap dengan nilai 50 maka tidak lulus, atau di atas 50 atau di atas 60 lulus. Bisa juga pakai rumus itu, rumusnya sama. Yang penting kita harus tahu logika tesnya apa, jika benar apa, jika salah apa. Oke, cukup untuk penjelasan rumus dasar Excel seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin di next video saya akan menjelaskan rumus-rumus Excel yang lain, yang mana rumus tersebut biasanya digunakan tidak hanya untuk di bidang pembukuan saja, mungkin di dunia teknik atau engineering pun bisa menggunakan rumus-rumus tersebut. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.